Pokoknya kalau umpamanya pelanggaran di dalam masalah umpamanya mau ambil istrinya orang, rebut istrinya orang, ya paling tidak itu ya harus siapkan kerbau 12 ekor. Tidak mampu ya apa boleh buat. Orang yang diburu namanya anak mati, suami bergaul dengan anak kandung, sudah tidak ada ampun. Dibikinkan rakit, tidak bisa dikasih pendayung, tidak bisa dikasih apapun, sudah itu dikasih masuk, orang itu disorong ke sungai. Jadi kalau dia mati di rakitnya, ya sudah selesai juga itu. Iya, kita itu ini ada Maki itu berangkatnya dari Loe yang Galumpang yang disebut Loe. Nah, itu ini kita punya nenek dulu ada pengungsian karena ada perang di kampung tua itu, dibilang Kalan. Nah, sekarang dia turun, ada ini saya punya nenek turun yang lahirkan mamaku, turun di ini dibilang wilayah Paku masuk, wilayah Paku ini hulunya ini boleh masuk. Nah, di situ mereka berkembang, maka terbentuklah satu wadah kampung dibilang Tondok Kalan yang penghuninya hanya dua rumah. Itu rumah adat, satu dibilang rumah apa namanya ini Palolokan. Yang satu dikatakan rumah Palolokan, yang satu dikatakan rumah Kamiri. Rumah Kamiri. Rumah adat. Iya, itu rumah adat dua yang dihuni oleh lebih 100 orang, 100 kakak. Itu dua rumah. Iya, dua rumah. Nah, sebab mereka tidak bisa pisah-pisah. Ini namanya istilahnya dibilang kalau rumah busun itu dalam adat kita rumah di atas rumah. Rumah di atas rumah terbentuk, dibawa baru dipasang rumah lagi begini. Itulah modelnya tentang rumah adat. Nah, di situ mereka menganut ada beberapa adat kebiasaan. Pada waktu mereka itu kalau menampilkan adat itu ada istilahnya dikatakan makbua. Iya, makbua. Kalau mungkin kita sekarang katakan tabisan. Iya, makbua. Tetapi dia itu sekali dilakukan 8 tahun satu kali. 8 tahun satu kali. Iya, iya harus begitu. 8 tahun sekali. Nah, itu tradisinya. Di situ ditampilkan semua acara-acara ritual adat. Istilahnya ini sudah terbentuk satu pemimpin dikatakan Tobara. Tobara. Ada 2 macam Tobara. Ada 3. Pertama adat pontan, istilahnya itu pohon asalnya. Adat pontan baru baliada, baru dikatakan adat baine. Iya, adat baine. Sebab ini ada pondan ini tempatnya melapor ada 2 lembaga, yaitu baliada dengan adat baine. Ndelek biasanya ya keden di masalah lan Pak Butuan ya lumikan de baine. Iya, adat baine. Kayak namanya dia itu sambil jalan sambil melihat keadaan. Dilapor kepada baliada lapor kepada adat pondan. Terus ya di situ ditampilkan tari sayo, kasih bunyi gong, penyembahan orang-orang tua,
Artinya istilahnya itu ya pergi ada satu batu yang besar-besar di sekitar kampung itu, mereka di situ bikin itu tempat ritual, ditaruh di atas ketupat, ditaruh di atas telur ayam, daging ayam, sudah itu ditinggalkan, terserah siapa yang mau makan. Dan itu tobaraknya di dalam itu yang menganut adat Makki. Ini saya punya nenek namanya Rerung, istrinya dibilang Bura, istrinya Bura. Itulah yang memimpin ritual adat. Dan pada saat puncak-puncak Pak Buasan itu, acara Pak Buasan ya ditampilkan kami tari sayo, kasih bunyi gong dengan apa namanya, mak balian ini mak tendeng, ya istilahnya pokoknya ini dalam keadaan maole bentuknya, istilahnya mungkin kalau seandainya kita sekarang itu lagu-lagu, maole sambil itu maole ya matendeng nih, matendeng artinya sudah bentuk apa namanya ya, pantun, iya sudah bentuk pantun, dibalas umpamanya rumah si A ya rumah dari ini dari Palolokan ya, dibalas ini rumah dari Kamiri. Sebab ini sama-sama perempuan. Itu dibilang oleh. So, pada saat puncaknya itu dikatakan acara peresmian Mak Bua ya, mereka sumayo kasih bunyi gong. Dua istilahnya pokoknya ritual peringatan sakral, mungkin hari ulang tahun kalau kita ke sekarang ya, itu tradisi Makki, istilahnya harus dia lakukan itu di dalam melakukan ritual Pak Buasan. Sekali dalam 8 tahun. Iya, sekali dalam 8 tahun. Dan itu caranya ya, umpamanya orang-orang keluarga yang datang itu ya dalam Pak Buasan itu ya, umpamanya dia pulang dia bawa satu kaki kerbau. Dia juga buat nanti itu umpamanya acara apapun baru dia ganti lagi. Jadi saling mengganti itu. Iya, saling membalas. Sebab ini nenek berangkat di atas namanya Kampung Kalan. Dia turun setelah menetap itu tempat dinamai Kalan juga. Yang di sini. Iya, yang di itu Kalan dulu baru Paku. Turun di Langsa toh. Turun di Langsa baru dapat itu. Ya masuk lagi paling terakhir kampung itu Paku. Mereka yang wilayah bagian Loe ini adalah wilayah memang ada mate memang. Ada mate memang ya dulu. Jadi kita itu di atas itu, kita itu ada Loe itu. Dulu kita punya adat itu, pokoknya kalau umpamanya pelanggaran di dalam masalah umpamanya mau ambil istrinya orang, rebut istrinya orang, ya paling tidak itu ya harus siapkan kerbau 12 ekor. Iya, 12 ekor. Sebab itu sudah namanya sudah puncaknya kesalahan. Paseda 12 tedong. Iya. Iya, jadi biasa itu ada juga jenjang-jenjang. Ada jenjang. Tapi itu yang artinya indesi pesiri, mak pesiri, repokan dulu harus dituruni dengan 12 ekor kerbau. Tidak mampu. Iya, kalau tidak mampu ya apa boleh buat? Orangnya yang diburu. Orangnya yang diburu. Namanya anak mati. Ya, sekarang sudah mulai diukur dengan perbuatan mereka, sehingga den kuat matua le tama tau bataan letek tedong ya tappa tama letek babi. Ya tama letek babi tappa tama letek manu. Ya letek manu ilaan sambayang kuruk sumanga. Nah inilah sekarang, dan ini tidak bisa juga dilepaskan. Sebab itulah tradisi dan adat.
Kalau pernikahan Pak ya itu nih. Pertama orang dia bilang mak bisi. Mak bisi ini kalau umpamanya Anto. Nah, ini mak bisi ya kita bawa sarung 2 atau 3 datang kepada orang tua perempuan. Nah, di situ kita bicara bahwa ini ada hati anak-anak ini untuk mau menyatu. Nah, dibawa mi ke sana. 3 malam kemudian kalau itu sarung yang dibawa itu tidak kembali berarti dilanjutkan berarti mau. Tapi kalau kembali tidak jadi. Nah, terus baru langsung dilanjutkan dengan makada. Dalam makada itu ya harus kita baku bicara. Perempuan dulu bicara apa maksudnya. Ya, baru dijawab laki-laki bahwa ini maksud kami, kedatangan kami. Terus ya sudah itu ya baku balas di dalam setelah sementara perjalanan proses itu ya pokoknya berpantunlah mereka. Berpantun mereka dalam bagaimana caranya untuk mengetemukan ini acara. Nah, jadi sudah itu kalau sudah ketemu ini pembicaraan bahwa kami sudah terima, tetapi masih ada satu hal yang perlu paling prinsip, yaitu pembuktian. Ya, pembuktian. Ian to ya membawa topangan. Nah, buah, siri, baulu, kapu, semuanya itu dibawa sebagai tanda sebab memang itulah dasarnya pergi makada. Makada namanya itu marandang. Kalau makki. Nah, sudah itu ya masuk di proses perkawinan. Baku bicara tuh tanggal berapa. Ya, sehingga ada dikatakan lagi juga pengakasan. Artinya kita bawa bahan-bahan itu mulai dari sapinya, kalau sapi, kerbau, kalau kerbau, babinya, berasnya dan sebagainya. Itu di dalam pasorongan toh. Dalam pasorongan itu masih ritual adat, masih tatanan adat itu, masih mulai dari makada masih tatanan adat, mulai masuk di pasorongan, pengakasan kalau kami mengakak. Nah, kalau bahasa Maki itu mengakak. Nah, terus ya sudah itu ya kita lepaskan sama perempuannya, sepenuhnya sudah resmi diberikan kepada perempuan. Itu menandakan bahwa kesediaan laki-laki dan penghargaan bagi orang tua perempuan. Oh, sayo itu ya memang harus ada itu adalah suatu budaya kita memang dari Maki. Sudah dipelajari memang begitu rupa tentang soal menari, dan ini mereka ini belajar menurut ceritanya itu ya ini orang-orang tua ini diajar oleh seorang perempuan yang tinggal di bulan. Memang tidak bisa sembarang di penyambutan. Dan kalau ada orang-orang besar ya di situ biasa ditampilkan. Dikasih bunyi dan tidak bisa sebab dia itu pakai pakaian adat menari, kalau dia itu pakai giring-giring, itu ada yang pakai giring-giring itu perempuan, dan ada istilahnya dibilang kain panjang itu kalau saya tidak salah 7 meter di dalam buku pernah saya baca itu, dan itu dibilang kundai pamiring. Jadi memang kegemarannya orang Maki itu Pak, hanya ada kalau saya tidak salah 6 warna dia punya favorit ini ada Maki. Putih, ungu, ini kayak bunga besek, ada ini di pohon-pohon itu bunga besek dimakan juga, kayak pokoknya merah muda dan hitam. Merah bagaimana?
hitam, merah, itu favoritnya adat Mekki. Nah, sehingga itu ini pakaian adat ini kita ini hitam semua. Hitam, iya. Hitam. Termasuk yang pakaian adat tadi saya lihat. Iya, hitam, ada hitamnya, ada putihnya. Setiap dipakai itu di dalam pertemuan-pertemuan. Dan sesungguhnya yang hanya mampu untuk harus pakai itu dikatakan Tobara, Tomakaka. Yang sesungguhnya dalam penggalian sejarah itu, dalam acara pemakaian itu ya, yang hanya harus pakai itu adalah Tobara. Kalau dibilang Tobara itu adalah Titana Bulaban, terus Tomakaka, Titana Basi. Titana Basi. Ini Tomakaka itulah yang biasa memakai itu baju-baju bei dalam pertemuan. Iya. Iya, sebab ada beberapa jenjang kita punya strata itu Tomakaka, Tobara, Tomakaka, Taukamban dengan Sariri Sepu. Sariri Sepu artinya orang dibawa dari orang banyak. Iya. Orang dibawa, itulah stratanya ini. Jadi kalau Pak Tomatian itu ya itu juga pakaian adatnya lagi favoritnya pakai baju hitam dan pakai baju adat juga orang mati. Ada ritualnya juga. Iya. Tidak ada masalah kita pakai juga bisa dia pakai, tapi tertentu orangnya pakai orang-orang yang keluarga dekat dengan ini. Terus bisa juga dikasih bunyi padaling di orang mati, bisa dikasih bunyi padaling, sebab yang menentukan itu adalah kemampuan dikasih bunyi. Itu juga. Bagaimana maksudnya itu? Kemampuan dikasih bunyi, yang penting ada metunute dong. Dan memang tidak ada larangan bilang hanya dipakai di dalam orang-orang hidup saja, cuman padaling boleh dikasih bunyi di dalam orang mati. Dan saya juga bisa dilakukan di dalam orang mati. Terus di dalam adat kita itu ada dikatakan hal-hal yang sangat prinsip, dibilang pelanggaran-pelanggaran yang sangat luar biasa, termasuk ini Pak pemberitaan bagaimana anaknya bergaul dengan mamanya, anak laki-laki bergaul dengan mamanya, saudara kandung bergaul dengan saudara kandungnya, suami bergaul dengan anak kandung. Wah, ini yang paling fatal di dalam ini kita, sobat. Betul-betul yang terakhir sudah tidak ada ampun. Iya. Tidak ada istilah bilang mau pasang kerbau, mau pasang ini. Pokoknya sudah diambil alih sebetulnya adalah hadat. Jadi biasanya itu orang-orang begitu dibikinkan rakit, tidak bisa dikasih pendayung, tidak bisa dikasih apapun. Sudah itu dikasih masuk, orang itu disorong ke sungai. Disorong ke sungai. Jadi kalau dia mati di rakitnya, sudah selesai juga itu. Itu dua-dua begitu? Iya, dua-dua begitu. Nah, kalau dia bisa singgah, bisa selamat dua orang itu, tidak bisa kembali ke kampung. Itu yang paling bahayanya itu. Yang harapan kami sebagai orang tua itu, ini barang ini budaya ini bisa terangkat dari tempat permukaan dan sampai pada bumi Indonesia pada umumnya bisa dikenal. Semua ini adat-adat kita, khusus di PUS pada umumnya dan Kabupaten Mamasa pada umumnya.